Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tadi bahas ilmu tajwid dan sekarang kita langsungkan membahas ilmu di fikih. Sekarang yang berkaitan dengan zakat. Apa itu namanya zakat sesuai dengan hukum syariah. Kitabuz Zakati, kitab mau menjelaskan tentang zakat. Ta'rifuz zakati, definisinya zakat atau ketentuannya zakat. Lughatan menurut lughah, at-tathhir yaitu membersihkan. Menurut lughah membersihkan atau mensucikan, warna atau mensucikan, itu namanya zakat. Warna ma'u'ay ziyadatu khairi wal barakah. An-nama itu mempertambahkan kebaikan, pertambahan kebaikan, wal barakatu dan keberkahan. Ya, itu namanya an-nama, pertambahan kebaikan dan berkah. Wa li anna Allaha yutahhirul muzakki biha minad dunubi wala dhillatil bahir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan orang yang zakat. Ya, mensucikan orang yang zakat. Ya. Biha, dengan zakat tersebut, minal dunubi, dibersihkan dari segala dosa akibat zakat. Ya. Waladillati, dan juga dengan zakat itu Allah membersihkan kotoran. Menjaga kalau badan kita kotor dibersihkan oleh zakat. Kalau harta kita kotor dibersihkan oleh zakat. Syar'an, menurut hukum syara', ikhraju malin mahsusatin, mengeluarkan harta yang harta tertentu, ya, harta yang ditentukan. Ikhraju malin mahsusatin, mengeluarkan harta yang ditentukan. Ala wajil maksusi, atas jalan atau cara yang ditentukan pula. Ya, zakat itu tidak sembarangan, jalan juga ditentukan. Biniyatin maksusotin, dengan niat yang ditentukan pula, harus niat, ya. Ketika kita ngambil harta kita, di situ udah timbul niat di dalam hati, ya, karena ada niat. Yusrafu li qaifati maksusatin, diserahkan itu harta bagi golongan tertentu juga, yang menerima juga khusus, ya, hartanya khusus, harta tertentu, niatnya khusus di dalam hati. Kemudian juga yang menerimanya atau diserahkan kepada orang tertentu. Sebut ta'rifi, penjelasan ta'rif, ikhraju malin maksusatin, artinya zakat itu mengeluarkan harta, tapi hartanya yang tertentu khusus, ya, tidak sembarangan harta. Wahia al-malus sintatun, terutama harta yang 6, harta yang 6 aja. Allati tajibu biha zakatu, yang wajib dizakat, harta yang wajib dizakat. Wa kadzalika zakatul fitri, begitu juga zakat fitrah. Ya, ada 2 zakat itu, ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ala wajhi mahsusatin, atas jalan yang ditentukan. Hai bisurutin, tegasnya dengan beberapa syarat.
syaratnya tidak terpenuhi, tidak wajib zakat ya. Minha bulughin nisobi, sebagian syarat itu sampai nisobnya, ukurannya. Contoh, misalkan emas yang apa aja kita punya, masing-masing kita punya ya. Emas itu kalau udah 85 gram, kalau udah nyampe 85 gram dan juga tidak dipakai, disimpan, bukan perhiasan ya, disimpan emas batangan misalkan 45 gram. Kalau sudah nyampe setahun, kalau belum setahun belum wajib. Kalau udah nyampe setahun itu namanya nisab ya, udah nyampe setahun. Kalau belum setahun bulan wajib. Itu emas pun tidak dipakai, hanya disimpan dilansi. Nah itu baru mengeluarkan zakat. Wa modiyal hauli, dan udah lewat setahun, itu baru syarat. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang ditentukan. Di qauli sallallahu innamal a'malu binniyati, zakat itu mesti pakai niat di dalam hati, tapi dalamnya. Kalau bahasa umum itu bahasa lisan, tidak termasuk niat. Kalau dia itu dalam hati, kita sudah ngambil aja sudah niat gitu ya, dikarenakan ke dalam hati. Yusraful liqaibatin mahsusatin, diserahkan itu zakat untuk golongan tertentu. Jadi golongannya nggak sembarangan orang menerima zakat. Ada ketentuan yang dalam Al-Quran. Siapa saja yang bisa menerima zakat. Kalau sedekah bebas lah, gitu ya. Kalau sedekah bebas. Kalau zakat ditentukan orang yang menerimanya. Ya, cuman bedanya kalau zakat, baik zakat fitrah atau zakat itu wajib dari sholat. Kalau sedekah sunnah, ya kapan saja, tidak pakai aul habis tahun, tidak diukur jumlahnya habis 85 gram misalnya, ya itu namanya sedekah. Yusraful qaibi mahsusatin, diserahkan kepada golongan tertentu. Al-mazkurina bil Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran, wahum samaniyatu asnafin, mereka yang menerima zakat itu ada 8 golongan ya, ada 8 golongan. Wasaya dibayarahum, dan akan mendatang menjelaskannya. Fadlul zakati yarnus salisu, fadilah zakat ya, dia adalah rukun Islam yang ketiga, min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat ya. Wahia ukhtus sholati, dan itu adalah zakat itu saudaranya sholat ya. Wa yuqimunas sholata wa yu'tul. Jadi kalau ada firman Allah itu dengan sholat pasti berbarengan dengan zakat. Artinya orang ahli sholat tidak pernah zakat, hati-hati ya, hati-hati. Rukun Islam itu ada 5, termasuk zakat. Posisinya seperti sholat, bahkan saudaranya sholat. Di antara jahat makmuratun biha. Nah, karena sholat zakat itu makmuratun selalu bersandingan dengan sholat ya. Dan
di mawadia kasiratin fi kitabillah, pada tempat yang banyak di dalam Al-Qur'an. Minha qaulu ta'ala, setengah Allah, wa aqimis sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Selalu bersandingan antara sholat dan zakat, karena itu ada saudaranya. Walau tapi fardhi hal kasih bil ayati al ahadis, dan mendatangkan keutamaan itu zakat dari ayat-ayat dan dengan hadis. Wa minha qaul ta'ala, setengahnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmatku meluasi akan tiap-tiap sesuatu. Fasaqduha lilladzina yaqtabuna wa yu'tuna zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun. Ya, selanjutnya akan kutentukan rahmat kami bagi orang-orang yang takwa dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat kami. Ya, itu ayat-ayat tentang zakat. Wa qalu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakihim biha. Ya, ambil dari harta mereka itu sebagai zakat. Sedekah itu zakat yang mensucikan akan mereka dan membersihkan akan mereka. Artinya kalau kita mau bersih, kalau kita mau suci, perhatikan zakatnya. Ya, karena zakat itu yang tahu hanya kita sendiri gitu. Ya, dan ini posisinya sama dengan sholat. Jangan membohongi diri sendiri lah gitu. Wa qalu sallallahu az-zakatu qantaratul Islam. Hadis Nabi, zakat itu merupakan perbendaharaan Islam. Ya, jadi di agama-agama lain kayaknya tidak ada. Itu perbendaharaan Islam. Man adda zakat tamalihi dhahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilangnya daripadanya kejahatan harta itu. Kalau harta kita pengen aman dari maling, ya zakati, keluarin tiap tahun ya, tiap tahun, terkecuali ada barang tertentu seperti tiap panen. Belum tahu juga kalau ada panen ya zakati. Ya. Wa qauluhu, dan bersabda lagi Rasul, hasibu amwalakum bil zakati, bentengi harta kamu dari zakat. Benteng ditipu orang, ya, itu namanya dari zakati, harus dibentengi, kasih benteng ya, biar keluar. Wadawu amrodakum bis sodaqah, ya, wadawu, obatilah penyakit kamu bis sodaqati, dengan banyak sodaqah. Orang banyak sodaqah, orang banyak zakat, itu dihindarkan dari segala macam penyakit, aturan penyakit berat, dari ringan gitu ya, ya cukup obat di warung lah gitu, penyakit ringan gitu ya. Itu harus banyak sodaqah kalau kita pengen sehat ya. Berbeda sodaqah itu diantara penyembuh penyakit, diantara sodaqah ya. Wastaqbilu amwajal balaid bidu'ai wa tadanhu, dan menghadaplah olehmu bergejolak bala dengan doa dan tadarruk ya. Jadi salah satu menghilangkan penyakit, satu berbanyak sedekah, dan juga supaya kita tidak kena penyakit atau bala segala virus ya,
rumah dan tadarruk, ya, handap asor, DP dan juga soda. Mahalaka malun bidin au bahri illa bima'iz zakat. Tidak binasa harta baik di darat atau di laut melainkan orang yang tidak berzakat, tidak membayar zakat. Jadi harta kita yang banyak misalkan, ya, kalau tidak dizakatin insya Allah itu bakal hilang. Kalau dizakatin baik di darat ataupun di laut, ya, kalau hartanya akan sudah dikeluarkan, karena dalam harta kita ada hak orang lain. Kalau telah dizakat itu ya. Untuk penjelasannya nanti kita jelaskan lagi harta-harta apa yang harus dizakatkan, ya, harus dikeluarkan zakat. Tapi harta-harta yang tertentu tidak semuanya harta. Itu pun kalau udah nyampe di shop, kalau udah mencapai ukuran. Kalau seperti tadi emas, kalau udah nyampe 85 itu namanya udah di shop. Kalau udah setahun namanya haul. Udah haul, yang udah setahun wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, itulah penjelasan tentang zakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.